Halo semuanya, salam sehat selalu. Apa kabarnya hari ini? Masih tetap semangat belajar ya? Hari ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 2, subtema 2 tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 3 dan 4. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Mengetahui cara memelihara hewan. Yang kedua, menirukan gerakan hewan. Yang ketiga, menemukan pesan dari dongeng. Yang keempat, menyelesaikan soal perkalian. Sebelum kita memulai pelajaran, kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kucing adalah hewan jinak yang dipelihara manusia. Banyak manfaat dari memelihara kucing. Kucing sebagai teman bermain dapat menghilangkan stres dan menghalau tikus. Ibu Beni suka kucing, namun tidak memelihara kucing. Kucing-kucing liar sering berkumpul di rumah Beni. Sebab ibu sering memberi makan kucing-kucing yang datang ke rumah. Beni sering memperhatikan tingkah kucing-kucing. Ada kalanya mereka bermain-main dengan tirai yang tertiup angin. Seringnya mereka bertengkar saat makan. Gerakan kucing-kucing itu lucu dan mengemaskan. Yuk kita menirukan gerakan kucing. Yang pertama, gerakan kucing mencakar-cakar. Yang kedua, gerakan kucing menangkap tikus. Yang ketiga, menggabungkan gerakan mencakar-cakar dan menangkap tikus. Beni sedang membaca majalah tentang harimau. Harimau adalah salah satu hewan buas. Tempat hidupnya di hutan belantara. Jumlah harimau di dunia semakin berkurang, maka harimau termasuk binatang yang dilindungi. Ternyata di majalah itu terdapat dongeng yang bercerita tentang harimau. Simaklah cerita kisah petani dan anak harimau berikut ini. Petani dan anak harimau. Harimau adalah salah satu hewan buas, tempat hidupnya di hutan belantara. Berikut ini kisah petani dan anak harimau. Di sebuah desa di Pulau Jawa tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu.
Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin. Namun dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus Ki Maulaya. Lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggu Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Beberapa pesan yang terdapat pada cerita tersebut antara lain sebagai berikut. Bila kita baik hati dan ramah, maka orang-orang akan segan dan menghormati kita. Kita harus menolong sesama tanpa memandang siapa yang membutuhkan pertolongan. Kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan pula. Kita harus pasrah kepada kehendak Sang Pencipta. Kita harus melindungi hewan-hewan langka agar tidak punah. Sore hari, Benny memasukkan ayam-ayamnya ke kandang. Ia menemukan beberapa telur di dalam kandang. Ia sedang berpikir bagaimana jika telur itu ia simpan dalam beberapa wadah. Kita bantu Benny menyelesaikan masalahnya yuk. Caranya dengan menyelesaikan soal-soal seperti berikut. Nomor 1, ayam-ayam Benny ada yang bertelur. Hari ini Benny mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Nah, yang pertama jika telur ia simpan pada 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Nah, caranya kita bagi sama rata 20 telur ke 5 kotak masing-masing dengan jumlah yang sama. Nah, coba kalian lihat. Kita isi kotak yang pertama dengan 1 telur. Kotak kedua 1 telur lagi. Kotak ketiga 1 telur. Kotak keempat 1 telur. Kotak kelima 1 telur. Nah, ini masih berjumlah 5. Padahal ia mengumpulkan 20 telur. Nah, ini telurnya masih kurang ya. Nah, kita isi lagi sampai 20. 5, kita lanjut. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, ini sudah 20 telur. Nah, kita sudah menemukan nih masing-masing tempat atau masing-masing kotak berjumlah berjumlah 4. Nah, jika telur disimpan pada 5 kotak, maka tiap kotak berisi 4 butir telur. Nah, kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan. Nah, kita lihat. Ini perkalian kelompok. Kalian bisa menulisnya kelompoknya dulu. Nah, kelompoknya ada berapa ini? Ada 5, jadi kita tulis 5. Ya, 5 kotak tadi kita tulis dahulu. Dikali isinya ada berapa tiap kotak? Ada 4, berarti 5 dikalikan 4 sama dengan 20. Nah, ini untuk cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, kalian bisa langsung membaginya. 20 dibagi 5. Nah, ini bisa kita gunakan pengurangan berpulang. Nah, 20 dikurangi 5 sama dengan 15.
15 dikurangi 5 sama dengan 10. 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Nah, kita hitung sampai 0 ya. 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, jadi 20 dibagi 5 ada berapa pengurangan ini? Iya, ada 4. Jadi 20 dibagi 5 sama dengan 4. Kita bisa langsung menulisnya. Jika telur disimpan pada 5 kotak, maka tiap kotak berisi 4 butir telur. Nah, kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan 5 ya dikali 4 sama dengan 20. Nah, untuk yang B, jika telur ia simpan pada 4 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Nah, tadi yang pertama 5 kotak ya. Nah, yang kedua dia membaginya 4 kotak. Nah, kita langsung membaginya 20 dibagi 4. Nah, kita hitung ya. Dengan pengurangan berulang sampai hasilnya 0. 20 dikurangi 4 sama dengan 16. 16 dikurangi 4 sama dengan 12. 12 dikurangi 4 sama dengan 8. 8 dikurangi 4 sama dengan 4. 4 kurangi 4 sama dengan 0. Nah, ini sudah sampai 0. Jadi, berapa pengurangan ini? Iya, ada 5. Berarti 20 dibagi 4 sama dengan 5. Kita sudah tahu isi tiap kotak ada 5 telur. Nah, 1, 2, 3, 4 ya. 4 kotak sudah isi 5 telur. Nah, jika telur disimpan pada kotak 4 kotak, maka tiap kotak tadi berisi 5 butir telur. Nah, maka kita dapat menuliskan bentuk perkalian dari penyimpanan telur beni. Nah, ini tadi 5 dikali 4 itu sama dengan 4 dikali 5. Nah, untuk soal yang selanjutnya kalian bisa mencoba di rumah. Kemudian setelah selesai mencoba mengerjakan, kalian bisa menunjukkan hasilnya ke mama papa untuk dikoreksi. Nah, hari ini di kelas Beni akan ada kegiatan bermain peran. Mereka akan memerankan dongeng Anak Gembala dan Serigala. Nah, kita simak cerita dongeng Anak Gembala dan Serigala yang diperankan Beni dan teman-temannya. Anak Gembala dan Serigala. Anak gembala bertugas menjaga domba-domba yang diternakan. Jika domba sudah besar, dapat dijual ke pasar. Berikut ini cerita Anak Gembala dan Serigala. Seorang anak gembala selalu mengembalakan domba milik tuannya di dekat hutan yang gelap dan tidak jauh dari kampungnya. Suatu hari dia mengembalakan domba di dekat hutan. Dia merasa terhibur dengan memikirkan berbagai macam rencana apabila dia melihat serigala. Dia teringat ucapan tuannya. Apabila kamu melihat serigala datang dan menyerang domba, kamu harus berteriak memanggil bantuan. Orang sekampung akan datang membantumu. Anak gembala itu berpikir bahwa akan terasa lucu apabila dia pura-pura melihat serigala dan berteriak memanggil orang-orang. Anak gembala itu berlari ke arah kampung dan berteriak sekeras-kerasnya. Ada serigala! Serigala! Tolong! Seperti yang dia duga, orang-orang kampung yang mendengarnya berteriak cepat-cepat meninggalkan pekerjaan mereka dan berlari ke arah anak gembala tersebut untuk membantunya.
Di mana serigalanya? Di mana? Apa serigala itu melukaimu? Di mana serigala itu sekarang? Kalian semua tertipu. Tidak ada serigala di sini. Rupanya kamu telah menipu kami semua. Beberapa hari kemudian anak gembala itu kembali berteriak meminta tolong. Tolong, tolong, ada serigala. Tolong, serigala memakan domba. Mana serigalanya? Tidak terlihat serigala di sini. Memang tidak ada serigala. Aku iseng saja berteriak minta tolong. Hei, keberadaan serigala bukan untuk main-main. Kalau kamu berbohong terus, tidak ada orang yang percaya lagi padamu. Pada suatu sore ketika matahari mulai terbenam, seekor serigala benar-benar datang dan menyambar domba yang digembalakan oleh anak gembala tersebut. Serigala, serigala, tolong, ada serigala, tolong, tolong. Anak gembala itu pasti bermain-main lagi. Dia tidak akan bisa menipu kita lagi. Serigala itu akhirnya berhasil menerkam dan memakan banyak domba yang digembalakan oleh sang anak gembala, lalu berlari masuk ke dalam hutan kembali. Pesan yang dapat kita ambil dari dongeng anak gembala dan serigala adalah kita tidak boleh berbohong. Sekali kita berbohong, maka tidak ada lagi orang yang percaya meskipun kita berkata jujur. Karakter tokoh yang ada dalam cerita anak gembala dan serigala adalah anak gembala berkarakter suka berbohong dan iseng. Tuan anak gembala berkarakter bijaksana dan penuh pengertian. Orang kampung satu berkarakter tidak mudah percaya. Orang kampung dua berkarakter tidak mudah tertipu. Orang kampung tiga karakternya mudah marah. Demikian video mengenai dongeng anak gembala dan serigala. Kanguru adalah binatang yang bergerak dengan cara melompat. Gerakannya cepat dan gesit. Kanguru adalah binatang yang tinggal di Australia. Kanguru binatang yang sangat penting bagi suku aborigin, yaitu suku asli Australia. Kulit, daging, dan tulang kanguru digunakan oleh suku aborigin. Benny dan teman-teman di kelas 3 akan melakukan kegiatan olahraga. Mereka akan melakukan gerakan melompat menggunakan tali. Nah, kalian bisa melakukan kegiatan melompat menggunakan tali di rumah. Terima kasih, kalian sudah menyelesaikan materi ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Mama Papa, terima kasih sudah mendampingi Ananda belajar hari ini. Semoga penjelasannya bermanfaat. Sampai jumpa, bye-bye.